Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah, saya mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, program studi Sistem Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 2024-081048. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan Berbasis Web. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya ada Laurentius dan Ruth Zaki. Kita langsung masuk ke pendahuluan dan latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, perpustakaan ini merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung kegiatan akademik. Namun proses peminjaman dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kendala operasional yang signifikan. Dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengotomatisasi proses tersebut, disertai pengujian perangkat lunak yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini yang pertama ada poin pencatatan tidak rapi, data rentan terhadap kesalahan manusia atau human error dalam pencatatan manual sehari-hari. Yang kedua ada kesalahan dalam menghitung denda, keterlambatan pengembalian buku secara manual. Yang ketiga ada kesulitan pencarian, yaitu kesulitan dalam pencarian data buku secara cepat dan akurat di antara ribuan koleksi. Yang selanjutnya ada keterlambatan laporan dalam pembuatan laporan transaksi kepada pimpinan perpustakaan. Lalu ada resiko kehilangan data akibat ketergantungan pada dokumen fisik yang mudah rusak. Kita lanjut ke deskripsi proyek dan metodologi Radit ini. Radit adalah rencana, analisa, desain, implementasi, testing, merupakan kerangka kerja pengembangan sistem yang digunakan sebagai panduan dalam proyek ini. Sistem dibangun dengan teknologi PHP, server-side scripting, MySQL, dan Bootstrap 5. Diakses melalui browser web tanpa instalasi tambahan. Ini ada perencanaan pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web meliputi penetapan tujuan, ruang lingkup, anggota tim, dan jadwal pengerjaan proyek. Yang kedua ada analisis kebutuhan fungsional dalam mencakup 7 kebutuhan utama, ada login, krut buku, pencarian, peminjaman, pengembalian, denda, dan laporan. Dan identifikasi 3 aktor pengguna. Lalu ada desain. Sini perancangan kelas diagram 6 kelas OOP, Entity Relationship Diagram atau ERD. Lalu ada database MySQL, wireframe antarmuka pengguna berbasis Bootstrap 5 dan alur proses sistem. Lalu ada implementasi pengembangan sistem menggunakan PHP plus MySQL dengan 10 file utama, ada login PHP, proses pinjam PHP, pengembalian buku PHP, kelola peminjaman PHP, tambah buku PHP, kelola buku PHP, katalog buku, laporan, koneksi, dan logout. Lalu ada testing, di sini pengujian komprehensif menggunakan 7 metode, yaitu ada black box testing, white box testing, plus cyclomatic complexity. Ada UAT, regression testing, object oriented testing, metric model OO, strategi implementasi, dan prosedur pemeliharaan. Lanjut, di sini ada aktor sistem dan fitur utamanya. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama itu ada admin atau petugas perpustakaan, lalu ada mahasiswa, dan ada kepala perpustakaan. Untuk fiturnya sendiri di sini ada 8, ada login dan logout, hanya admin dan mahasiswa, lalu krut data buku, tambah, ubah, hapus, lihat, pencarian buku, judul, pengarang, penerbit, lalu ada peminjaman, pengembalian, denda otomatis, kelola anggota, dan laporan transaksi. Kita lanjut ke rancangan sistem. Di sini ada kebutuhan fungsional dan kelas diagram. Sistem ini dirancang dengan 7 kebutuhan fungsional utama yang diimplementasikan melalui file PHP spesifik serta 6 kelas OOP yang mengikuti prinsip Object Oriented Programming untuk memastikan struktur kode yang terorganisir dan dapat dipelihara. Untuk kebutuhan fungsional di sini sendiri ada 7. Yang pertama itu ada login, ada kelola data buku, pencarian buku, peminjaman buku, verifikasi pinjam, pengembalian buku, dan laporan. Untuk kelas diagram sendiri di sini ada kelas user, metode utama itu login dan logout. Untuk kelas anggotanya di sini metode utamanya adalah tambah anggota dan update anggota. Untuk kelas bukunya metode utamanya itu ada tambah buku, update buku, dan cek stok. Lalu untuk kelas peminjamannya pinjam buku, validasi pinjam. Lalu untuk kelas pengembalian ada kembalikan buku dan hitung denda. Untuk kelas laporannya cetak laporan. Kita masuk ke black box testing. Di sini ada 10 skenario pengujian.
Black box testing berfokus pada perilaku eksternal sistem tanpa mempertimbangkan struktur internal kode. Pengujian dilakukan dari perspektif pengguna akhir dengan memberikan input tertentu dan memvalidasi output yang dihasilkan terhadap ekspektasi yang telah ditetapkan. Di sini ada 10 skenario. Yang pertama ada login, dan skenario ini ada kredensial admin valid, dan output nih session tersimpan redirect ke dashboard admin PHP, statusnya adalah pas. Di sini juga yang kedua login. Lalu kalau passwordnya salah, di sini pesan kredensial salah, lalu tetap di halaman login itu statusnya pas. Lalu di sini tetap masih ada login, semua field kosong, semua nanti outputnya ada semua kolom harus diisi, lalu di situ statusnya pas. Di sini ada kelola buku, lalu di skenario tambah buku data lengkap, lalu data tersimpan di tabel buku, redirect ke kelola _buku.php, statusnya pas. Untuk fitur di kelola buku masih di sini ada field judul kosong, lalu outputnya form tidak tersubmit, validasi HTML5 aktif, di sini pas statusnya. Lalu untuk fitur pencarian di sini skenario-nya cari berdasarkan judul, lalu output yang diharapkannya menampilkan daftar buku yang relevan beserta stok, di sini statusnya pas. Lalu untuk fitur peminjaman di sini skenario-nya buku tersedia stok lebih dari 0, insert output yang diharapkan insert ke tabel peminjaman, status menunggu persetujuan, di sini statusnya pas. Di sini ada peminjaman, stok buku habis, stok 0, redirect dengan pesan stok buku sudah habis, di sini statusnya pas. Lalu ada fitur pengembalian, lalu skenario dikembalikan tepat waktu, dan output yang dikeluarkan adalah denda Rp0, status dikembalikan, lalu stok bertambah menjadi 1, di sini statusnya pas. Lalu ada fitur pengembalian lagi, di sini ada dikembalikan terlambat 3 hari, lalu ada denda 6.000 dikali 2.000 tersimpan di tabel, di sini statusnya pas. Untuk 10 skenario black box testing berhasil pas, semua fitur utama sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Kita lanjut ke white box testing dan cyclomatic complexity. Untuk white box testing ini memeriksa struktur internal kode program, menguji setiap jalur eksekusi, percabangan kondisi, dan loop. Cyclomatic complexity adalah metrik kuantitatif yang dikembangkan oleh Thomas J. McCabe 1976 untuk mengukur kompleksitas struktural suatu modul perangkat lunak dengan rumus CC sama dengan E dikurang N plus 2P. Di sini untuk rata-rata CC di 3,2, kategori rendah. Lalu kode itu mudah dipelihara. Lalu di sini ada 5 file dianalisis. Seluruh file PHP utama telah diuji. Lalu di sini ada CC tertinggi, login PHP. Di sini poin 6, kategorinya sedang, menangani 2 role pengguna. Lalu untuk file CC lebih dari 10, tidak ada yang perlu di refactor, menghasilkan 0. Di sini ada file PHP, login PHP-nya. Di sini ada D, E, N, dan CC. Untuk D sendiri itu decision, untuk E-nya sendiri itu H, lalu untuk N-nya itu node, dan CC itu adalah cyclomatic complexity. Untuk D-nya di sini untuk login PHP di angka 6, lalu di H-nya di angka 14, untuk di node-nya di angka 10, lalu CC-nya di angka 6. Lalu di sini untuk di sini resikonya adalah sedang, lalu jalur independen di sini 6, P1 sampai P6, check session admin mahasiswa. Untuk proses pinjam PHP-nya D-nya ada di 3, untuk H-nya 8, node-nya 7, dan CC-nya 3, resikonya rendah. Jalur independennya 3, P1 bukan mahasiswa, P2 stok ada, P3 stok habis. Lalu ada pengembalian buku PHP, di sini decision-nya 2, H-nya 6, dan N node-nya 6, dan CC-nya 2, resiko rendah. Jalur independennya 2, P1 terlambat, P2 tepat waktu. Untuk kelola peminjaman, decision-nya 2, H-nya 5, node-nya 5, dan complexity-nya CC-nya 2, lalu resikonya rendah, dan jalur independennya 2, P1 bukan admin, P2 ACC peminjaman. Untuk tambah buku, di sini decision 3, H-nya 7, node-nya 6, dan CC-nya ada 3. Untuk resikonya sendiri rendah, dan jalur independennya ada 3, P1 bukan admin, P2 simpan oke, P3 simpan gagal. Kita login PHP memiliki CC tertinggi 6 atau sedang karena menangani 2 role dengan logika validasi masing-masing. P1 tombol login tidak ditekan,
P2 field kosong, P3 admin valid, P4 admin password salah, P5 mahasiswa aktif valid, P6 mahasiswa password atau status tidak cocok. Logika perhitungan denda di pengembalian underscore buku PHP terbukti benar pada seluruh jalur kondisi dengan branch coverage 100%. Kita masuk ke user acceptance testing atau UAT dan regression testing. UAT adalah tahap pengujian akhir yang dilakukan oleh pengguna sesungguhnya untuk memvalidasi apakah sistem telah memenuhi kebutuhan bisnis. UAT dilaksanakan dengan 12 responden, 2 pustakawan atau staff admin, dan 10 mahasiswa menjadi anggota. Regression testing memastikan fitur lama tetap berjalan setelah perubahan kode. Di sini untuk hasil evaluasi kuesioner UAT-nya, di sini ada aspek pengujian. Di kemudahan navigasi di sini skornya 88, untuk desain antarmukanya di sini ada 85, lalu kecepatan respon ada di angka 82, lalu kesesuaian fungsi di angka 92. Untuk regression testingnya sendiri di sini ada 6 skenario. Yang pertama, tambah fitur denda, login tetap normal, tambah fitur denda peminjaman tetap tersimpan, tambah fitur denda terhitung dengan benar, lalu ada tambah pencarian pengarang, pencarian judul normal, lalu ada ubah form peminjaman, validasi stok tetap aktif, lalu ada ubah form peminjaman, laporan muncul benar. Rata-rata penerimaan 86,75%, sistem layak dan siap diimplementasikan untuk pengguna nyata. Lalu skenario UAT mahasiswa meliputi login, pencarian buku, pengajuan peminjaman, dan pengecekan riwayat denda, seluruhnya pas. Skenario UAT admin meliputi tambah buku, verifikasi peminjaman, proses pengembalian terlambat, dan cetak laporan bulanan, seluruhnya pas. Sistem dinilai intuitif, responsif, dan fungsional oleh pengguna akhir. Lanjut. Di sini ada testing metrik model dan strategi implementasi. Di sini object oriented testing memvalidasi setiap kelas dan metode, sedangkan metrik model mengevaluasi kualitas rancangan berorientasi objek secara kuantitatif. Strategi diimplementasi dilakukan bertahap dalam 7 tahapan dengan pendekatan parallel implementation. Di sini untuk testing di 9/9, seluruh test case per kelas atau metode pas. Untuk cohesion atau LCOM di sini tinggi, kelas fokus pada domainnya. Di sini ada NOC atau total class cukup proporsional. Untuk skala menengah di sini ada diberi skor 6. Lalu ada coupling atau CBO di sini sedang sampai normal untuk sistem informasi. Di sini di angka 50%. Untuk hasil metrik model OO, yang pertama ini inheritance atau DIT dapat diterapkan potensi pewarisan untuk role user ke depan. Complexity atau WMC sedang sampai rata-rata, CC sama dengan 3,2, login PHP paling kompleks atau CC sama dengan 6. Lalu ada reusability, baik, kelas buku dan laporan bersifat generik dan dapat digunakan ulang. Untuk strategi implementasinya di sini ada 7 tahap. Lalu ada yang pertama ada analisis kebutuhan, dokumentasi spesifikasi fungsional, 2 perancangan sistem, ERD, kelas diagram, dan wireframe UI. Lalu ada pembuatan sistem, coding PHP plus MySQL, 10 file utama. Lalu ada pengujian sistem, eksekusi 7 metode pengujian komprehensif. Lalu ada perbaikan sistem, bug fixing, refactoring jika CC kurang dari 10. Lalu ada implementasi, deployment, parallel run, pelatihan pengguna. Lalu ketujuh ada evaluasi, review pasca implementasi, feedback, dan iterasi. Kita lanjut. Di sini kita masuk yang terakhir, pemeliharaan sistem, kesimpulan dan saran. Pemeliharaan sistem memastikan sistem tetap berjalan optimal, aman, dan relevan. 4 jenis pemeliharaan diterapkan: korektif atau perbaikan bug, adaptif, penyesuaian lingkungan, perfektif, peningkatan performa, dan preventif, tindakan proaktif. Prosedur rutin mencakup backup database mingguan, monitoring error log harian, update library setiap 3 bulan, dan review keamanan setiap 6 bulan. Untuk black box testing 10/10, skenario pas, semua fitur utama berjalan sesuai kebutuhan. Lalu UAT-nya 12 responden, penerimaan 86,75%, sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan. Lalu ada object oriented testing 9/9, test case pas, setiap kelas memiliki tanggung jawab yang jelas. Lalu ada cyclomatic complexity, rata-rata CC sampai dengan 3,2, rendah, tidak ada file dengan CC lebih dari 10, kode mudah dipelihara.
Lalu di sini ada regression testing, 6/6 skenario pas, tidak ada regresi setelah perubahan sistem. Lalu ada metric model object oriented, cohesion tinggi, coupling sedang, reusability baik, kualitas rancangan dinilai baik. Untuk saran pengembangan di sini notifikasi jatuh tempo otomatis lewat email atau SMS H-1 menggunakan cron job. Lalu yang kedua password hashing atau password hash dan prepared statements untuk keamanan robust. Lalu ada integrasi barcode atau QR kode untuk scan ISBN dan mempercepat proses input. Lalu ada dashboard statistik, buku paling sering dipinjam, tren, peminjaman, total denda. Lalu ada fitur reservasi buku yang sedang dipinjam dengan notifikasi ketersediaan. Lalu ada automated testing dengan PHP unit untuk kualitas kode yang terjaga. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai tugas UAS mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.